Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peran warga negara dan warga Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kelompok saya terdiri dari Fahri Nur Fajri, Amelia Fadilah, Nurul Afiat, Revina Dwi Prasetya, M. Said, Hafiz Al-Farisi, Aditya Iqbal. Lanjut. Pengertian pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan utama pendidikan. Tujuan ini disampaikan pasal 3(1) ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut dinyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut. Latar belakang pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah pertama kali mengambil peran dalam bidang pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan, yaitu pada tahun 1912. Pada saat itu, keadaan masyarakat Indonesia masih dilatar belakangi oleh kemiskinan dan kebodohan akibat terjajah dan terikat oleh adat istiadat yang kuat. Hal ini diakibatkan juga karena kurangnya dan sulitnya masyarakat Indonesia memperoleh pendidikan. Hingga saat ini Muhammadiyah masih mengambil peran dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesia. Tak hanya Muhammadiyah, saat ini juga para masyarakat Indonesia juga telah mengambil peran dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, next. Kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum bisa dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO dalam kurun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Data tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996 ke 99 sampai tahun 1997 ke 105 pada tahun 1998 dan ke 109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Lanjut. Faktor-faktor yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia rendah, yaitu minimnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru belum sejahtera, rendahnya prestasi siswa, pendidikan yang tidak merata, atau pemerataan pendidikan tidak terjadi, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. Lanjut. Peran warga negara dan warga Muhammadiyah. 1. Terhitung hingga 2021, jumlah sekolah yang disediakan oleh Muhammadiyah yaitu 3.334. Tak hanya Muhammadiyah saja terhitung. Hingga tahun 2021, sekolah swasta atau sekolah yang didirikan oleh warga terdapat 138.277. Dengan banyaknya sarana dan prasarana yang disediakan diharapkan telah memecahkan masalah mengenai kurangnya sarana dan prasarana. 2. Sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah
memiliki cara yang agak ketat untuk menyeleksi para pengajarnya. Hal ini bertujuan agar para guru-guru yang mengajar merupakan guru yang profesional dan terbaik di bidangnya. Tak hanya Muhammadiyah saja, sekolah negeri atau sekolah swasta lain juga telah menerapkan seleksi yang ketat dalam penerimaan tenaga pengajarnya. 3. Salah satu faktor mengapa banyaknya kecurangan yang terjadi adalah kecurangan atau menyontek dianggap hal yang biasa dan telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Hal ini membuat saat ini banyak para pengajar maupun warga biasa telah menumbuhkan kepada anak maupun murid dari jenjang balita untuk tidak melakukan kecurangan. Lanjut. Berikut data kuesionernya. Yang pertama, apakah kalian merasa terbantu dengan adanya instansi-instansi pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah? Yang kedua, apakah kalian percaya dengan menempuh pendidikan dapat memajukan kecerdasan suatu bangsa? Dan yang ketiga, apakah kalian merasa kualitas pendidikan Indonesia telah baik? Keempat, apakah kalian sudah merasa berkontribusi dalam memajukan kecerdasan bangsa Indonesia? Yang kelima, apakah standar pendidikan Indonesia sudah sesuai dengan tuntutan zaman? Yang keenam, apakah transportasi menjadi penghalang untuk meraih pendidikan? Dan yang terakhir, apakah benar pendidikan Indonesia pusat korupsi? Selanjutnya, kesimpulannya, peran warga negara dan warga Muhammadiyah berdasarkan data hasil analisis kuesioner penulis menyatakan bahwa dengan adanya instansi-instansi pendidikan Muhammadiyah maupun swasta yang dibuat banyak sekali pelajar yang terbantu dengan hal itu. Tak hanya ini saja, banyaknya solusi-solusi yang dilakukan oleh warga negara dan warga Muhammadiyah dalam memecahkan masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini membuat peran warga negara dan warga Muhammadiyah sangatlah berdampak besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.